Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 3, yaitu dengan materi segmentasi pasar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan akan dapat memahami apa itu segmentasi pasar. Yang kedua, peserta didik diharapkan akan dapat menganalisis langkah-langkah segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi adalah pengelompokan pembeli dalam suatu pasar yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku yang sama. Sedangkan segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar yang tadinya heterogen menjadi homogen, di mana setiap kelompok dapat dipilih sebagai pasar yang dituju untuk pemasaran suatu produk. Bisa dilihat di sini ada wanita, ada pria, ada yang tua, ada yang muda, ada masih balita ya. Oke, sedangkan di sini relatif umurnya sama, yaitu anak-anak TK. Kemudian selanjutnya adalah tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Sangat sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya, perusahaan cenderung mencari kelompok homogen yang sifatnya kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Yang kedua, pelayanan lebih baik. Pelayanan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat pada pasarnya. Yang ketiga, strategi pemasar lebih terarah. Maksudnya adalah dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, promosi dapat lebih terarah dan lebih tajam. Yang keempat, menemukan peluang baru. Perusahaan memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik, tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan tidak selalu besar. Yang kelima, faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang keenam, strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya, apa kesukaan, kebiasaan, latar belakang, dan lainnya. Yang ketujuh, melihat komunikator dengan segmen yang sama. Dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah perusahaan, tentunya perusahaan itu juga bisa melihat apabila ada perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama, yang juga menargetkan segmen pasar yang sama dengan yang ditargetkannya, dan kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan saingan tersebut untuk merebut pesaing pasar, untuk merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi kebutuhan segmen pasar tersebut. Yang kedelapan adalah evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana karakteristik segmen pasar yang ditargetkan, maka perusahaan bisa melakukan evaluasi atas efektif tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama periode tertentu.
Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Dengan mensegmentasi pasar, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan dalam jangka panjang secara berkelanjutan dan kompetitif. Manfaatnya yang pertama, menyediakan keinginan pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah peluang untuk tumbuh. Selanjutnya adalah kelemahan segmentasi pasar. Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen yang serupa. Yang kelima, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya adalah persyaratan melakukan segmen pasar. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan segmen pasar yang efektif yaitu yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat dijangkau. Yang ketiga, besarnya cangkupan sustainable. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Dan yang kelima adalah memberikan keuntungan, profitable. Dasar segmentasi pasar. Ada 3 variabel yang mendasari segmentasi pasar. Yang pertama adalah variabel geografi. Variabel tersebut antara lain adalah wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Sedangkan untuk variabel demografi, umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lainnya. Sedangkan untuk psikologis, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah, pada segmen psikologis ini, segmen ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu manfaat yang dicari, status pemakaian, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Kemudian selanjutnya, strategi segmentasi pasar. Yang pertama adalah tidak terdiferensiasi. Strategi segmentasi ini memberlakukan seluruh pasar sebagai pelanggan potensial bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi segmentasi pertama yang dianjurkan adalah melakukan diferensiasi, yaitu secara sengaja memasuki 2 atau lebih segmen yang berbeda. Yang ketiga, konsentrasi. Strategi segmentasi yang konsentrasi adalah penjelmaan dari mass marketing ke dalam sebuah celah yang lebih fokus. Kemudian yang keempat, otomisasi. Strategi biasanya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan barang-barang dengan kualitas tinggi, harganya mahal, tapi konsumen sangat sensitif terhadap kepemilikannya. Selanjutnya, langkah-langkah segmentasi pasar. Menurut Kotler, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei. Nah, tahap survei ini merupakan tahap melakukan eksplorasi, baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, perilaku. Nah, data yang diperoleh itu dapat berupa yang pertama, atribut produk, kesadaran merek, pola-pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, dan demografis, geografis, dan psikografis.
Selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, tahap yang kedua ini merupakan tahapan di mana informasi yang telah diperoleh itu dalam survei dilakukan analisis. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pembentukan. Profiling stage merupakan tahap untuk mengidentifikasikan profil masing-masing cluster yang terbentuk. Terdapat 6 langkah proses pada segmentasi pasar ini. Yang pertama adalah menentukan batas pasar, yang kedua memutuskan variabel segmentasi yang akan digunakan, yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data segmentasi, dan yang keempat mengembangkan profil segmen pasar, yang kelima mendidik segmen-segmen yang dilayani. Jadi adanya edukasi untuk konsumen yang dilayani tentang produk yang kita jual misalnya. Yang ke yang terakhir merancang rencana pemasaran. Ya, oke, sekian video pembelajaran pada materi kali ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.